Kalian suka bingung bahasan topik ketika nongkrong? Atau suka bingung ngambil keputusan ketika ada suatu masalah? Coba deh berpikir secara sistematis. Kenapa sih harus berpikir secara sistematis? Karena dengan kita bisa berpikir secara sistematis, kita akan lebih mudah dalam mengidentifikasi suatu masalah dan juga merumuskan solusinya. Dan kalau kaitannya dengan topik pembicaraan akan lebih lebar karena kita bisa membreakdown dari suatu hal besar menjadi elemen-elemen kecil. Jadi topiknya nggak itu-itu aja biar nggak bosan. Apa sih berpikir sistematis itu? Kalau secara definisi, berpikir sistematis adalah cara berpikir yang terstruktur, logis, dan juga teratur. Dan bagaimana kita melatihnya? Cara berpikir sistematis ini. Nah, cara dari gua tuh ada 3. Yang pertama adalah breakdown hal yang besar menjadi hal yang kecil. Contoh, di sini gua ambil kata kampus. Maka kita bisa breakdown dari satu kata besar itu jadi elemen-elemen kecil. Contohnya kampus itu ada apa aja sih? Elemen kecilnya ada mahasiswa, ada dosen, ada fasilitas kampus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mencari hubungan antar elemen. Kita bisa mentelusuri bagaimana elemen ini berinteraksi. Contohnya tadi kalau di kampus itu ada mahasiswa, ada dosen, ya kita bisa mencari hubungannya. Oh, dosen itu ada kepentingan untuk mengajar mahasiswa. Mahasiswa ada tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dari dosen. Contohnya adalah seperti itu ya, hal yang sederhananya. Kalian bisa melatih itu di kehidupan sehari-hari. Kemudian cara yang ketiga adalah susun kerangka berpikir. Buatlah kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antar elemen dan proses yang terjadi dalam satu sistem. Kurang lebih kayak yang gue contohin di poin kedua tadi, cuman dibuat lebih terstruktur lagi dan lebih luas lagi. Jadi nggak cuman mencakup 2 elemen aja. Kalau tadi yang gue contohin itu kan baru dosen dan mahasiswa. Masih ada lagi hal lain. Masih ada misal kegiatan organisasi. Masih ada lagi contohnya adalah fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Itu bisa kalian cari hubungannya dan kalian telisik apa kaitan elemen yang satu dengan yang lainnya dan buat kerangka berpikir ya. Selanjutnya, peran berpikir sistematis ini untuk apa aja sih? Yang pertama, itu untuk pengembangan diri kita sendiri. Karena dengan kita bisa berpikir secara sistematis, kita akan mampu menganalisis dan juga bisa mengetahui sebab dan akibat dan juga bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks dengan solusi yang komprehensif. Kemudian peran yang kedua, menyelesaikan masalah. Karena kita bisa melihat suatu masalah itu dengan lebih clear, lebih jelas, dan bisa merancang solusinya yang tepat. Dan yang kedua, keputusan yang kita ambil itu akan lebih baik dengan cara berpikir sistematis ini. Karena kita tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tapi kita juga melihat dari aspek-aspek yang lain. Supaya kita bisa terhindar nih dari, oh kita gegabah ambil keputusan A, tapi ternyata malah menimbulkan masalah baru. Nah, itu kan gak diharapkan terjadi. Makanya kita harus berpikir secara sistematis supaya kita bisa mempertimbangkan aspek-aspek yang lain supaya ketika keputusan yang kita ambil itu tidak menyebabkan masalah yang baru. Kemudian kita bisa meningkatkan kreativitas. Berpikir sistematis ini mendorong kita untuk kreatif karena kita bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang, kemudian bisa kita integrasikan dari berbagai sudut pandang itu menjadi suatu solusi yang terbaru. Ini bakal kepake banget intinya dalam kehidupan kita. Jadi jangan lupa diterapkan dan kita asah bersama-sama berpikir sistematis ini. Oke, gitu aja. Thank you.